Tersangka perampok warung sembako di Rawalaut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung bernama Agus Susanto alias Aan ditangkap tim Resmob Polda Lampung pada Selasa malam. Tersangka terpaksa ditembak kedua kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Kelurahan Rawasubur, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Kamu yang ngerampok beserta di Pawaman itu kan, di warung itu ya? Tersangka ditangkap setelah sempat buron selama 3 bulan. Selama buron, tersangka bersembunyi di wilayah Mesuji, Sumatera Selatan, dan kemudian ditangkap saat pulang ke rumahnya. Pada kasus ini, seorang teman tersangka bernama Idris telah ditangkap lebih awal. Senang nggak? Senang nggak? Senang kan? Perampokan yang dilakukan tersangka terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di warung korban. Kedua tersangka awalnya berpura-pura akan belanja di warung korban. Karena suasana sepi, keduanya kemudian menodong korban dengan senjata tajam dan melucuti harta benda korban senilai belasan juta rupiah. Dapat bagian berapa? Sama duit tapi Duitnya berapa? 200. Jadi Terus? apalagi? Handphone. Sama handphone sama itu semua, Pak. Jadi sebelumnya memang udah kamu gambar dulu situasi di situ ya? Enggak, Pak, mendadak, Pak. Mendadak. Iya, Pak. Senjata bawa dari rumah. Iya, Siapa yang punya ide? saya, Pak. Kamu yang punya ide? Iya, Yang nodongin ibu itu senjata tajam kamu juga? iya. Setelah kakinya diobati di Rumah Sakit Bayangkara Rajabasa Bandar Lampung, tersangka kemudian dibawa ke kantor polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Gudang apa namanya? Mobil. Sebuah ledakan besar terjadi di lokasi agen isi ulang oksigen di Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalian, Lampung Selatan pada Selasa siang. Ledakan sempat menimbulkan kebakaran yang tidak terlalu besar. Api yang belum sempat menjalar ke bangunan berhasil dipadamkan. Menurut tetangganya, ledakan itu terjadi saat 2 pegawai sedang melakukan pengisian gas oksigen ke salah satu tabung. Diduga karena bocor, tabung yang sedang diisi itu kemudian meledak. Oh, selangnya sampai putus tadi, Pak. Apa gimana? Ya putus ya karena lagi ngisi tadi. Ya apa sumbernya nggak tahu. Oh, lagi ngisi. Ini pengisian gas, Pak ya? Ngisiin ulang. Oh, pengisian ulang gas ya. Pada kejadian ini, 2 karyawan yang sedang bekerja dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalian, Lampung Selatan. Keduanya mengalami luka bakar di bagian wajah dan tubuhnya. Gimana aja? Luka lecet-lecetnya di telinga, di muka, di dahi situ. Nah nanti kita rawat dulu, nanti kita konsulin sama spesialis bedahnya. Berapa orang, Bang? Apa ya, Pak? Berapa orangnya tadi? Berapa orang? Yang masuk dari luka kebakaran itu? 2 orang, Pak. 2 orang ya? Iya. Usia berapa sih, Bang? 1 sama 2 itu, Bang ya? 2 itu ya? Iya, 2 itu yang di bed 9. Ledakan tabung gas oksigen di Kelurahan Waiurang, Kalianda tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan bangunan. Namun, 2 karyawannya yang terluka harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Praktik penjualan surat tes antigen palsu terungkap saat tim gabungan TNI, Polri, serta Dinas Perhubungan Lampung Selatan memeriksa para penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Senin malam kemarin. Tim mendapati seluruh penumpang 2 mobil travel dari Tanggambus menggunakan surat keterangan tes antigen palsu. Surat keterangan diakui penumpang dan supir travel didapat dari seseorang di Bandar Lampung seharga Rp100.000. Sopir mana? Sopir, turun dulu. Saat diperiksa, surat dinyatakan palsu setelah diketahui tidak menggunakan stempel asli, namun berasal dari mesin scanner. Sang sopir travel juga berkilah, ia tidak mengetahui suratnya palsu dan bersedia disuap antigen. Jaket doang. Jaket bawa mobil Honda Jazz. Pakai preman. Enggak pakaian rapi, Bang. Honda Jazz. Ya pakaian apa? Pakaian biasa. Seragam atau apa? Enggak pakai jaket biasa. Pakai jaket preman. Bisa jadi preman ngaku polisi. Masker soalnya Kok kamu bisa ngomong polisi? Ya saya baca intunya. Apa? Ya yang pakai masker maskernya. polisi banyak. Terus kamu bayar berapa? 100. 100. Kamu minta sama
per kepala itu kalau satu, iya. Sebelumnya diketahui kedua mobil travel itu berisi 20 orang yang berasal dari wilayah Kecamatan Gisting, Tanggamus dengan tujuan Jakarta. Mereka tidak bisa menyeberang jika tidak menunjukkan surat rapid test antigen asli, sehingga mencari calon pemalsu surat keterangan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Polisi Polres Lampung Selatan Selasa siang telah menyelidiki kasus dugaan adanya seorang wanita berpakaian baju hazmat yang menjual surat bebas COVID-19 kepada penumpang bus seharga Rp90.000 per lembar. Cuma 24 jam ya, 90.000 ya. Dugaan penjualan surat bebas COVID-19 itu direkam dengan kamera ponsel oleh seorang penumpang yang juga pembelinya. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan video yang sempat viral di media sosial itu tidak benar dengan apa yang terjadi dengan kondisi sebenarnya. Video itu direkam penumpang bus di rest area Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 33, Desa Sidomulyo, Lampung Selatan. Pelaksanaan tes antigen itu benar dan sudah sesuai prosedur. Posko pelayanan tes antigen sifatnya mandiri yang didirikan oleh tim gabungan Organda, pihak pengelola Jalan Tol PT Utama Karya, dan tim medis dari Rumah Sakit Asalam Medical Center. Posko tes antigen didirikan untuk membantu memudahkan warga yang ingin mendapatkan surat keterangan hasil tes antigen sebagai syarat perjalanan menuju Pulau Jawa. Tarif tes antigen di rest area Jalan Tol kilometer 33 Lampung Selatan juga terbilang lebih terjangkau, yakni Rp90.000 per orang. Tarif itu jauh lebih murah dibandingkan tes antigen mandiri di rumah sakit di Kota Bandar Lampung yang berkisar Rp250.000 per orang. Dan pemeriksaan itu memang benar dilakukan? Sesuai prosedur semua. Sesuai dengan prosedurnya? Begitu? Untuk suratnya berarti asli ya, Nen, ya? Asli, dikeluarkan oleh Asalam Medical Center dan selaku pimpinan Dr. Pipit berani mempertanggungjawabkannya. Demikian. Selama pelaksanaan PPKM darurat, seluruh masyarakat dari pulau lain yang menuju Pulau Jawa diwajibkan membawa surat syarat perjalanan, yakni surat keterangan sudah disuntik vaksin COVID-19 dan surat tes antigen yang masih berlaku. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.